Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik mahasiswa? Kita sampai ketemu lagi untuk bab pertama di subbab 1.5. Itu mengenai poros menerima kombinasi momen bending dan momen torsi. Ketika poros menerima kombinasi momen bending dan torsi, kemudian poros dirancang berdasarkan dua momen secara simultan atau bersamaan, beberapa teori telah dipercaya untuk menghitung kegagalan elastis dari material ketika poros menerima variasi tegangan kombinasi. Jadi kegagalannya kegagalan elastis. Jadi poros itu tidak menunggu kegagalan plastis. Dia elas sebelum melewati yet, dia sudah mulai agak bengkok, itu sudah dianggap gagal. Tidak menunggu mau patah, tapi menunggu dia akan bengkok sedikit ya. Karena kalau poros itu sudah menerima putaran kritis alias sudah mulai agak bengkok, nah itu sudah menimbulkan getaran-getaran yang amat hebat. Nah itu sudah dianggap gagal kalau suatu poros itu. Nah, dua teori berikut sangat penting untuk diketahui. Pertama, teori tegangan geser maksimum atau teori GAES. Ini digunakan untuk material yang ulet seperti baja karbon rendah. Ya. Kemudian yang kedua, teori tegangan normal maksimum atau teori Rankine. Teori ini digunakan untuk material getah seperti besi cor. Bukan berarti bahan materialnya itu baja karbon tinggi, baja karbon rendah, bukan itu. Masuknya teorinya. Teori ini untuk baja karbon rendah tetapi digunakan untuk material baja karbon menengah. Ini teori untuk baja karbon tinggi tapi digunakan untuk baja karbon menengah gitu. Tapi teori ini dipercaya oleh para ilmuwan untuk menyelesaikan kasus poros yang mengalami beban kombinasi. Nah, kemudian dimisalkan ini to itu tegangan geser yang terjadi akibat momen torsi, kemudian sigma B itu tegangan bending yang terjadi akibat momen bending. Kemudian di sini menurut teori tegangan geser maksimum dalam poros itu menggunakan rumus ini. Tomak sama dengan setengah akar ya, sigma B kuadrat tegangan bending kuadrat plus 4 to kuadrat tegangan geser kuadrat. Nah, ini mahasiswa jangan bertanya ya, kalau sudah mengikuti kuliah elemen mesin, jangan bertanya, "Pak, asal rumus ini dari mana? Tolong diuraikan." Nah, di elemen mesin ini ya, pembaca atau mahasiswa itu tinggal menggunakan rumus yang ada. Kalau diuraikan dari mana asal rumus ini namanya elemen mesin ini mata kuliah dasar. Seperti mekanika kekuatan material, statika struktur, termodinamika. Ya, dari mana asal rumus-rumus ya, isobaris, isokoris misalkan pada termo. Itu diurai semua. Jadi jangan sampai masa bertanya, karena elemen mesin ini itu mengunggah semua ilmu-ilmu yang ada di statika struktur, mekanika kekuatan material, ilmu bahan, itu semua masuk ke dalam elemen mesin. Semua dipelajari. Dan rumus-rumusnya itu ada di, kalau seperti ini, itu asal rumusnya itu ada di mekanika kekuatan material.
Anda ingat lingkaran Moore pada MKM 2. Pasti ya, kalau saya tanya Anda pasti nggak ingat. Nah, ini asal rumusnya. Rumus tegangan geser maksimumnya itu dalam lingkaran Moore itu. Karena dalam lingkaran Moore itu hanya bisa menghitung berapa tegangan geser maksimum dan tegangan normal maksimum. Nah, ini asal usulnya ada di MK1. Untuk mendapatkan ini saja itu perlu 2 kali pertemuan kali 2 SKS. Untuk bisa mendapatkan rumus ini itu membahas satu bab khusus mengenai lingkaran Moore. Nah, kalau mahasiswa itu bertanya asalnya dari mana rumus ini, tentunya akan menjadi sangat panjang. Padahal ketika di mata kuliah dasar, ketika diuraikan asal usulnya rumus ini, itu mahasiswa kepalanya puyeng, pusing. Nah, ini kita dimasuk di elemen mesin 2, rumus tinggal memakai, mahasiswa jangan bertanya lagi dari mana asalnya ini. Nah, kalau mahasiswa sudah masuk elemen mesin 2, kemudian masih bingung asal rumus itu dari mana, nah itu artinya mahasiswa itu belum paham dengan ilmu-ilmu sebelumnya. Padahal sudah lulus. Nah, jadi seperti itu ya. Kalau Anda merasa bingung, Anda buka lagi di MKM 2. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Kemudian tegangan bending sendiri pada awal bab 1 ini dijelaskan, ya, diuraikan, sigma B itu sama dengan 32M per pi D pangkat 3. Kemudian to sendiri itu 16T per pi D pangkat 3. Sehingga menghasilkan rumus sebelah kanan ini. Nah, jika ini diurai, maka menjadi rumus ini. Nah, ini perlu dikasih kotak. Pi per 16 kali tomak kali D pangkat 3 sama dengan akar M kuadrat plus T kuadrat. Nah, ruas kanan ini itu sama dengan momen torsi ekuivalen TE. Torsi ekuivalen. Itu maksudnya apa? Torsi ekuivalen itu dia menyeragamkan dua besaran, yaitu momen dan torsi ini disatukan menjadi satu kesatuan torsi. Karena apa? Karena memakai teori tegangan geser maksimum. Nah, tegangan geser maksimum itu terjadi karena torsi. Itu maksudnya seperti itu. Ekuivalen itu kan pengertiannya kan menyamakan. Ya, menyamakan. Sehingga torsi ekuivalen itu sama dengan ini. Seperti pada rumus ini. Ini mahasiswa ngasih kotak. Kemudian berikutnya, menurut teori tegangan normal maksimum, tegangan normal maksimum adalah sigma B max itu sama dengan ini. Ini juga dari asal usulnya dari lingkaran Moore. Sehingga diturunkan, ya, seperti pada persamaan sebelumnya, menghasilkan rumus seperti ini. Rumus 1/11. Jadi pi per 32 dikalikan sigma B maksimum dikalikan D pangkat 3, artinya apa? Diameter poros di sini sama dengan setengah kalikan M plus M kuadrat plus T kuadrat diakarkan. Nah, ini dikotai oleh mahasiswa. Nah, ini dikotai. Nah, sementara ruas kanan ini itu sama dengan momen bending ekuivalen. Ini diseragamkan dalam satu kesatuan. Ada 3 variabel, ya. Ada 2 besaran yang berbeda. Ada 2 besaran yang berbeda di sini, M dan T di sini. Ya. Disatukan dengan ruas kiri ini bending, tegangan bending. Tegangan bending terjadi karena ada momen. Nah, itu diekuivalenkan dalam bentuk momen. Artinya diseragamkan dalam bentuk momen. Sehingga rumus momen bending ekuivalen itu
itu sama dengan ini. Jadi mahasiswa tugasnya itu ya mencari momen bending dan momen torsi yang terjadi pada poros. Di poros itu hanya menerima gaya-gaya. Gaya-gaya dari mana? Gaya-gaya dari apa saja yang mengenai poros itu. Poros itu yang mengenai itu apa? Kalau dia transmisinya ke poros itu roda gigi, maka gaya pada roda gigi itu ada gaya tangensial. Kemudian kalau dia pule, berarti ada tarikan-tarikan pada pule itu. Kalau di poros itu ada di tengahnya menerima misalkan untuk gilingan tebu misalkan, yang ada di pinggir jalan itu kan ada orang jualan es tebu itu. Nah, bebannya itu tebu yang digiling, maka di situ mengalami bending. Kerasnya tebu tadi yang digiling pada permukaan gilingan itu menekan poros. Nah, poros. Sedangkan torsinya itu yang berputar itu. Gaya-gaya yang mengenai poros itu dikalikan putaran itu ya, kalikan diameter gayanya itu ketemu torsi. Nah, kalikan putaran ketemu daya. Dan ini juga begitu. Nah, kemudian momen bendingnya juga begitu. Kalikan jarak, bukan diameter, tapi jarak dari tumpuan-tumpuannya, bukan jarak dari poros. Nah, dan seterusnya. Itu mahasiswa harus mengenali itu. Nah, kemudian surahannya pi per 32 kalikan tegangan bending kalikan diameter kuadrat. Nah, tegangan bending ini didapat dari sifat material. Makanya ada hubungannya dengan ilmu bahan. Kemudian diameter inilah yang dicari. Jadi dalam perencanaan poros itu mahasiswa itu menentukan milih material. Material itu dipilih ya, dipilih. Kemudian nah kalau dalam soal elemen mesin ya ini sudah diberitahu tegangan bendingnya sekian. Nah, tegangan bending itu didapat dari sifat material. Nah, tugasnya mencari diameter. Nah, udah gitu. Nah, ini contoh soal. Saya pernah mengajari contoh soal seperti ini, mahasiswa 100% kebingungan. Ya. Nanti contoh soalnya di berikutnya saja. Karena yang saya ambil dari buku ini termasuk sulit. Dan mahasiswa kalau sedikit aja kasih soal seperti itu banyak yang tidak lulus ya, makanya saya lewati nanti contoh soalnya setelah materi ini. Kemudian kita masuk di subbab yang ke-6, poros menerima beban fluktuasi. Nah, pada subbab yang 15 tadi itu poros menerima beban torsi dan bending tapi konstan. Nah, tadi itu torsi dan bendingnya itu konstan. Padahal secara praktek poros menerima momen torsi dan bending itu secara fluktuasi. Artinya berubah-ubah. Berubah-ubah. Kalau misalnya gilingan tebu misalnya, gilingan tebu. Atau gampangannya penghancur batu, alat penghancur batu, menghancurkan batu. Ketika diisi, kadang-kadang menuang ke dalam hopper atau penampungan untuk tempat menampung batu menuju ke tempat gilingan, itu kan jumlahnya kadang besar, kadang sedikit. Batu sendiri itu ada yang keras, ada yang bermacam-macam jenis batu, ada yang besar, ada yang kecil. Nah, itu menyebabkan permukaan dari krasernya, penghancur batunya itu kadang yang digiling itu banyak, kadang sedikit. Kadang batunya itu ada yang keras, ada yang lunak. Nah, itu membebani permukaan krasernya. Jadi silinder krasernya itu, penghancurnya itu berubah-ubah. Dan dalam prakteknya itu selalu begitu. Mobil pun itu juga walaupun digas dengan putaran konstan kecepatan 40, tapi ketika melewati jalan halus dan tidak kurang rata, kadang ini kan menyebabkan itu beban kejut, jalannya berlubang, jalannya tidak enak, itu menyebabkan poros-poros daripada ban-ban pada mesin juga begitu,
poros antara kedua velg, porosnya di mobil kan banyak sekali. Nah, itu menyebabkan dia berubah-ubah bebannya, torsinya juga berubah-ubah. Itu prakteknya selalu begitu. Nah, oleh karena itu dimasukkan di sini karena ada fluktuasi tadi, bebannya fluktuasi di sini ada kombinasi faktor kejut dan faktor fatigue. Nah, itu harus dipertimbangkan. Nah, rumus daripada momen torsi ekuivalen itu TE ini sama dengan KM. KM ini di sini kombinasi faktor kejut dan fatigue untuk bending. Jadi bendingnya juga berubah-ubah. Kemudian KT di sini kombinasi kejut untuk torsi. Nah, di sini KT. Jadi rumus yang 1.5 tadi, yang di atas tadi, tidak ada KM dan tidak ada KT untuk torsi ekuivalen. Jadi ditambahi KM dan KT. Kemudian momen bending ekuivalennya tadi ditambahi KM, setiap M ini ditambahi KM, kemudian T-nya tambah KT. Nah, begitu. Selanjutnya nilai, ini tabel, nilai KM dan KT yang direkomendasikan. Nah, ini nanti mahasiswa harus menggunakan ini. Ya, menggunakan tabel ini. Ini sekarang saya jelaskan. Ini untuk yang pertama, jika porosnya itu diam, nanti porosnya itu diam, kemudian di sini bebannya tetap, gradual itu bebannya tetap, ya diingat-ingat di sini bebannya tetap, kemudian KM-nya itu 1, KT-nya 1. Kalau bebannya itu berubah-ubah di sini, suddenly itu artinya mengejut, ya bebannya itu mengejut begitu, fluktuasi artinya. Nah, KM-nya itu 1,5 sampai 2. Jadi mahasiswa boleh di sini memasukkan 1,5 boleh, 1,8 boleh, 2,0 boleh. Nah, di antaranya ini. KT-nya juga begitu sama, 1,5 sampai 2. Selanjutnya, jika porosnya itu berputar, sementara bebannya tetap, ya, bebannya tetap, artinya bebannya tetap, kemudian diterapkan pada putaran yang tetap juga di sini. Nah, itu KM-nya itu 1,5, KT-nya 1. Kemudian jika bebannya itu ada kejutan dengan apa? Dengan hanya pengejut ringan, nah, kejutannya kejutan ringan, maka KM-nya ini 1,5 sampai 2. KT-nya juga begitu, 1,5 sampai 2. Kemudian jika bebannya itu berubah-ubah, mengejut, tapi kejutannya kejutan berat, besar, heavy shock, besar, maka KM-nya itu 2 sampai 3. Nah, kemudian untuk KT-nya 1,5 sampai 3. Nah, sampai di sini pertemuan kita. Nanti kita lanjutkan lagi contoh soal latihan khusus dibahas karena dia memerlukan waktu yang cukup lama, ya, supaya mahasiswa betul-betul paham. Demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.